Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi bab 1 dalam mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Dengan judul bab 1, yaitu Analisis Lingkungan Bisnis itu sendiri. Adapun ringkasan yang sudah saya buat sebagai berikut. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis. Adapun lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sublingkungan utama seperti yang diilustrasikan seperti ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tantangan dan peluang unik untuk bisnis. Pemilik dan manajer bisnis memiliki banyak kendali atas lingkungan internal bisnis yang mencakup keputusan sehari-hari. Definisi lingkungan bisnis. Menurut Profesor Peyer dan Anderson, ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. Menurut Bapak J.A. Raja dan Tuan C.J. Dugan, lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar dunia bisnis kita. Menurut Profesor Kate Davey, lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Itu luas dan selalu berubah ketika elemen-elemennya yang berpisah berinteraksi. Lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis total. Itu rumit dan terus berubah. Menurut Profesor Gerald Bell, lingkungan eksternal organisasi terdiri dari hal-hal di luar organisasi seperti pelanggan, unit pemerintah, pemasok, perusahaan keuangan, dan kumpulan tenaga kerja yang relevan dengan operasi organisasi. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis. Tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis. Organisasi bisnis menangani lingkungan dengan melakukan transaksi sebagai berikut. Mereka menerima input dari produsen, menerima bahan mentah, pialang, saham, menerima informasi keuangan tersebut terbaru dan otoritas lokal menerima data tentang kebutuhan perumahan. Mereka mengubah input menjadi produsen memproduksi barang-barang dari bahan mentah yang diinterpretasi oleh pialang saham, informasi dan otoritas lokal membuat rencana perumahan. Mereka menghasilkan hasil sampai pabrik, menjual produk, nasihat pialang saham dan penduduk lokal membangun rumah. Pengaruh ekonomi. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang mempengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Pengaruh politik dan hukum. Iklim politik suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Pemerintah, negara bagian, dan lokal juga menggunakan kendali atas bisnis sampai mengenakan pajak,
mengeluarkan piagam perusahaan dan izin usaha, menetapkan peraturan zonasi dan peraturan serupa. Faktor demografi. Faktor demografi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang seperti usia, jenis kelamin, ras dan etnis, serta lokasi. Demografi adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis saat ini harus berurusan dengan preferensi belanja unik dan generasi yang berbeda, yang masing-masing memerlukan pendekatan pemasaran dan barang serta jasa yang ditargetkan untuk kebutuhan mereka. Bisnis saat ini harus berurusan dengan preferensi unik dari generasi yang berbeda, yang masing-masing membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda, serta barang dan jasa yang berbeda. Populasinya menjadi semakin beragam. Saat ini, minoritas mewakili lebih dari 38% dari total populasi AS, dan jumlah itu akan terus meningkat selama beberapa dekade mendatang. Daya beli minoritas juga meningkat secara signifikan dan perusahaan mengembang produk dan kampanye pemasaran yang menargetkan kelompok etnis yang berbeda. Faktor sosial sampai sikap, nilai, dan gaya hidup kita sampai mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisikan, dan diukur karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahapan kehidupan yang berbeda. Sekian ringkasan yang dapat saya buat. Sedikit banyaknya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.